Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fuad Hakim, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor NIM 253212788. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Al Hasan, Kota Bekasi, kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat talaba? Alhamdulillah, semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir ya di kelas ini dalam mata pelajaran Bapak, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan murojaah hafalan surat pendek, yaitu surah Al-Insyirah. Untuk itu, ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin pembacaan doa dan murojaah surat pendek. Tafadhol, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bersiap. Berdoa. Alhamdulillah ya, semoga dengan pembacaan doa dan tilawah Al-Quran, kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat untuk umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran, kebersihan kelas dan kerapihan baju, ya. Biar nanti pas pembelajaran kita semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Bapak cek dulu kehadirannya. Nah, sekarang coba cek kalian apakah ada sampah-sampah di kolom meja, di atas meja. Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu di luar. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Sekarang bajunya, siapa yang belum rapi dicek lagi
biar rapi semuanya. Oke, semuanya kalau sudah rapi, sudah bersih. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Untuk menyemangati pagi ini biar tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke? Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, kalian sudah kelihatan bersemangat sekali hari ini ya, dengan semangat ya. Nanti insya Allah kalau kita belajar dengan rasa semangat, senang, enjoy, bahagia, kita akan lebih mudah untuk menangkap pelajarannya. Itu ya. Jadi harus senang, enjoy, bahagia, semangat ya, biar lebih mudah, insya Allah lebih mudah dalam menangkap pelajarannya. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, seperti biasa, kita akan memurojaah terlebih dahulu. Murojaah pelajaran yang sudah kita pelajari pekan yang lalu. Masih ingat apa materi pelajaran pekan yang lalu? Bab tentang sholat. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Sekarang apa arti sholat secara bahasa? Berdoa. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Sekarang di dalam materi yang kemarin atau di dalam rukun sholat tadi ada yang namanya gerakan sujud. Sekarang apakah sujud itu hanya dilakukan di dalam sholat? Tidak. Ada juga sujud yang dilakukan di luar sholat. Sujud apa saja yang dilakukan di luar sholat? Sahwi. Nah, apa lagi? Syukur. Apa lagi? Alhamdulillah semuanya tahu ya. Apakah ada yang pernah mempraktekkan sujud syukur? Ada yang pernah mempraktekkan? Oh belum. Oh ada. Sudah pernah ya? Melakukan alhamdulillah. Kalau mempraktekkan sujud tilawah? Oh alhamdulillah banyak ya. Kalau sujud sahwi ada yang pernah? Oh sudah pernah semua ya? Nah untuk materi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sujud ya. Kita materi pagi ini atau hari ini adalah tentang macam-macam sujud. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan, ya, dapat atau mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sesuai dengan prosedur atau ketentuan.
Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Sekarang sebelum masuk ke materi atau pembahasan selanjutnya, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang macam-macam sujud tersebut. Nah, macam-macam sujud yang tadi disebutkan ya. Bapak akan bagikan asesmen awal atau soal. Kalian jawab semampu kalian, sebisa kalian ya. Dijawab saja. Oke? Saya akan bagikan pertanyaannya, semuanya wajib diisi. Ya, harus diisi ya. Dikasih nama terlebih dahulu, setelah itu dijawab pertanyaannya ya. Dikasih nama terlebih dahulu ya. Nama terus dijawab. Silakan. Ya. Lupa nama dan dijawab ya. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Silakan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang sujud syukur? Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang sujud sahwi? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang sujud tilawah ya? Pertanyaan yang ketiga adalah sujud tilawah. Jangan lupa kasih nama terlebih dahulu ya, baru diisi. Ya, sudah selesai? Ya. Sekarang semuanya lihat ke depan. Nah, ini ada cerita ya, sebuah cerita atau permasalahan yang terjadi di masyarakat ya. Ini adalah cerita perjalanan Fikri menuju sholat yang sempurna. Fikri adalah seorang siswa yang rajin belajar dan gemar sholat berjamaah. Suatu hari ia mengalami kejadian-kejadian unik yang membuatnya bingung tentang ibadahnya. Mari kita bantu Fikri memahami tata cara sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah melalui cerita berikut ini. Cerita yang pertama, bisa kita lihat di depan semuanya. Cerita yang pertama adalah cerita kabar gembira. Pagi itu Fikri menerima kabar dari ibunya bahwa ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya. Saking senangnya, Fikri langsung bersyukur kepada Allah di dalam hatinya. Terucap mungkin alhamdulillah ya. Namun ayahnya mengingatkan Fikri, kalau kita menerima nikmat besar, jangan lupa melakukan sujud syukur. Fikri pun bertanya-tanya, kapan dan bagaimana sujud syukur itu dilakukan. Jadi Fikri ini mendapatkan kabar gembira, yaitu bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, sekolahnya ya, tingkat yang lebih tinggi. Namun Fikri diperintahkan oleh ayahnya untuk sujud syukur, tapi Fikri bingung bagaimana tata caranya sujud syukur, belum tahu tata caranya. Itu permasalahan yang pertama, masalah yang pertama. Nah, sekarang cerita yang kedua ya.
cerita yang kedua atau masalah yang kedua, lupa rakaat. Di waktu sholat zuhur, Fikri menjadi imam sholat berjamaah bersama adik-adiknya. Namun di tengah sholat, ia ragu apakah sudah melaksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat. Setelah selesai salat, adiknya berkata, "Kak, kalau lupa rakaat kan harus sujud sahwi." Nah, Fikri bingung. Dia belum tahu tata caranya sujud sahwi. Ini permasalahan yang kedua, ya. Sekarang lihat cerita berikutnya atau masalah yang ketiga. Ya, masalah yang ketiga tentang ayat sajadah. Ya. Sore hari, Fikri dan teman-temannya mengaji bersama di masjid. Saat membaca surah Al-Alaq, ya, mereka sampai pada ayat terakhir yang merupakan ayat sajadah. Temannya berkata, kalau membaca ayat sajadah, kita harus sujud tilawah. Fikri kembali bertanya, kapan sujud tilawah dilakukan dan bagaimana tata caranya? Ini 3 masalah atau 3 cerita, ya, permasalahan dalam 3 cerita ini yang akan kalian bahas bersama, ya, akan kalian bahas bersama dengan cara berkelompok mengerjakannya, ya. Tapi sebelumnya kita akan bagi terlebih dahulu kelompok belajar hari ini, ya. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kita akan bagi 4 kelompok. 4 kelompok kita akan hitung. Jadi angka dari sini 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. Nah, silakan angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 juga berkumpul dengan angka 2, ya. Silakan buat kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 sini, 3 dan 4. Silakan ya. Kelompok 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 sebelah sini dan 4 sebelah sini, ya. Nah, kita sudah bikin kelompoknya. Sekarang Bapak akan bagikan permasalahan tadi, ya. Kelompok 1, nanti di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Mas, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu. Di situ kalian nanti ditulis terlebih dahulu nama-nama kelompoknya. Nanti dibagi. Ada yang bagian mencatat atau menulis, ada yang bagian nanti mempresentasikan di depan. Oke, ada, gak apa-apa, mempresentasikan itu di depan. Ada juga yang mempresentasikan boleh 2 orang ya, ditemani dia. Terus nanti ada juga yang memberikan materi-materi, ya, atau ketika menjawab pertanyaan di rembuk terlebih dahulu, ya, sama kawannya, di musyawarahkan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Untuk yang kelompok 4, itu membuat pertanyaan untuk nanti dia
2, dan 3. Oke, silakan. Ya, bikin pertanyaan. Ini yang singkat kalian tugasnya hanya bikin pertanyaan di kelompok 4, namanya siapa saja. Jadi situ mungkin pertanyaan tentang status ini dan hanya itu saja. Nanti pertanyaan itu akan disampaikan. Ya, sekarang silakan kalian mulai. Ya, terus dibuka bukunya tentang sholat apa pertanyaannya, dijawab, ditulis jawabannya. Itu hasil kerjasama ya untuk menambah referensi. Bapak bagikan materi ya, materi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, silakan ya, ini tambahan materi tentang soal tadi. Soal pertama silakan jawab apa. Ya, jawab ya. Nanti kalau ada yang belum paham, nanti ditanyakan ke Bapak ya. Silakan ditanyakan ke Bapak. Ini boleh, dari sini boleh ya. Yang penting direkan di belajar kelompok itu namanya kita sama-sama ya, hasil kesepakatan. Jawabannya seperti apa? Oke? Semangat, silakan. Bikin pertanyaan ya. Yang akan jawab. Silakan mau coba sama-sama. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Selanjutnya silakan dari perwakilan masing-masing kelompok ya, boleh 2 orang, 3 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil jawabannya. Oke? Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, kami mewakili kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang beranggotakan Afgal, Farok, Hapsi, Bari, Lukman, dan Yusuf. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 1. Kembali ke tempat sudutnya. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Silakan coba dipraktekkan bagaimana cara-cara sujud sahwi ya. Sujud pertama adalah tahiyat. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan dilakukan setelah membaca tasyahud. Lalu duduk di atas hidung, diam sebentar.
membaca bacaan bersama setelah takbir. Lalu duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Ya. Kita berikan aplaus kembali untuk kelompok. Duduk kembali. Nah, alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai. Sekarang kita saling tanya jawab, ya. Saling tanya jawab. Ini tugasnya dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 memberikan pertanyaan, satu di kelompok 1, satu juga, yang kedua di kelompok 2, terus satu soal atau satu pertanyaan di kelompok 3, ya. Pertanyaan untuk kelompok 1, bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Sujud syukur, sujud seperti saat sholat dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lalu duduk kembali dan salam. Terima kasih. Betul, ya. Alhamdulillah, ya. Untuk presentasi sudah selesai. Soal pertanyaan juga yang dilontarkan ke masing-masing kelompok juga sudah selesai. Sekarang Bapak akan sedikit sampaikan untuk sebagai penguat materi kita hari ini, ya. Semuanya lihat ke depan, ya. Pengertian sujud. Sujud adalah tindakan ibadah dengan cara meletakkan dahi kita, kedua telapak tangan kita, kedua lutut, ujung jari kaki ke tanah atau tempat sujud sebagai simbol ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur, sujud yang dilakukan sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu sedikit tambahan materi dari Bapak. Sekarang silakan, siapa di antara kalian yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini yang tadi di awal mungkin ada yang belum tahu bagaimana tata caranya atau pengertiannya, atau kapan saja kita melakukan sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Silakan, siapa yang bisa merefleksi kegiatan hari ini? Silakan. Silakan, Khalifah. Setelah belajar materi hari ini, saya menjadi lebih paham tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan ketika lupa membaca atau lupa mengerjakan rukun dalam sholat. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, dan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya. Terima kasih. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis, ya. Kuis untuk salah satunya untuk mengecek atau mengetahui pengetahuan kalian yang dari pertama kita sudah melakukan asesmen awal, ya kan? Sekarang kita melakukan asesmen yang setelah pembelajaran. Oke? Kita akan berikan kuis, ya. Nanti yang namanya ada di depan, silakan maju ke depan. Oke? Nah, kita mulai, ya. Ini kita cari dulu, ya, siapa nama yang nanti akan mengerjakan kuis di depan. Kita berulang. Oh, nggak bisa. Silakan maju. Apakah? Silakan angkat. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Jawabannya apa?
sujud sahwi. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih ya, alhamdulillah tadi kuisnya sudah selesai. Sekarang Bapak akan bagikan pertanyaan atau soal asesmen akhir ya, asesmen akhir nanti dikerjakan, kalian kerjakan, habis itu nanti dikumpulkan. Bapak bagikan terlebih dahulu, per orang satu ya. Semuanya sudah dapat? Ya, silakan dikerjakan. Dikasih nama terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Saya Bapak minta ambil ya jawabannya. Ya, sekarang dia tambah semangat ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Sebagai kalimat penutup, Bapak akan sedikit menyampaikan ya, isi dari materi tadi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud ya, untuk sujud kepada Allah. Yaitu salah satu manfaat kita sujud kepada Allah adalah sebagai penghambaan kita kepada Allah, sebagai rasa syukur kita dan pengagungan kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ada yang dilakukan di dalam sholat dan sujud juga ada yang dilakukan di luar sholat. Salah satunya sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Ya. Semoga kita semua bisa memahami materi yang tadi kita pelajari dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang keutamaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sekian dari Bapak. Kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.